Apa aja jenisnya? Yuk kita bahas satu-satu. Secara umum, riba itu dikelompokin menjadi dua. Pertama, ada riba utang piutang atau riba dain. Yang kedua adalah riba jual beli atau riba bai. Nah, pada dasarnya sih pembagian ini tuh berdasarkan kepada sumber terjadinya riba. Jadi bisa dari utang piutang dalam artian kegiatan pinjam meminjam uang, atau bisa juga dari kegiatan jual beli atau tukar menukar barang. Nah, oke, kita mulai dulu dari yang pertama, jenisnya yaitu riba dain. Nah, riba dain ini sendiri kalau secara istilah itu artinya adalah tambahan beban kepada orang yang berhutang atau orang yang punya hutang. Dan riba dain ini adalah sebuah praktik riba yang paling sering atau mungkin biasa dilakuin oleh bangsa Arab jahiliyah pada zamannya. Dimana contohnya misalkan orang yang minjem uang itu harus ngebalikin sejumlah uang tambahan dari total hutangnya atau yang biasa kita sebut bunga kali ya, ketika harus ngelunasin hutangnya. Jadi ada tambahannya atau ada beban yang diberikan lebih gitu selain pokok hutangnya. Atau misalkan contoh yang lainnya, ketika misalkan ada orang yang telat bayar hutang, itu kemudian ditambahin lagi. Kayak misalkan kalau nggak bayar hari ini, kalau misalkan bayarnya bulan depan, maka bayarnya harus ditambahin lagi dari jumlah pokoknya. Nah, itu juga termasuk riba dain. Riba yang sering mungkin nggak hanya zaman Arab ya, zaman sekarang pun juga masih banyak tuh praktek kayak gitu. Nah, oleh karenanya para ulama juga menyusun nih sebuah kaidah penting untuk mengetahui apakah transaksi kegiatan kita sehari-hari atau kegiatan ekonomi kita sehari-hari itu termasuk riba atau enggak. Nah, salah satu kaidah atau prinsip yang disusun oleh para ulama ini bunyinya kayak gini: kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Dan mungkin buat anak ekonomi syariah ini udah hafal kali ya, yang artinya itu adalah bahwa setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan maka itu adalah riba. Nah, kemanfaatan atau keuntungan yang dimaksud di sini itu adalah kemanfaatan atau keuntungan yang didapat sama orang yang minjemin uangnya gitu. Kalau misalkan di awal kan bebannya itu buat orang yang berhutang atau punya hutang. Nah, kalau di kaidah ini juga disebutin ketika kita memberikan hutang kepada orang lain, ada manfaat keuntungan yang kita dapat. Nah, itu juga termasuk riba. Nah, terkait dengan kaidah fikih ini tuh ada salah satu kisah yang cukup terkenal nih, yaitu kisahnya Abu Hanifah, di mana beliau pernah nih menolak untuk berteduh di satu rumah karena beliau khawatir itu akan mendatangkan riba buat beliau. Kenapa kayak gitu? Kemudian para sahabat yang lain pun juga bertanya, kenapa? Karena diketahui ternyata beliau menjawab, nah, beliau khawatir kalau misalkan manfaat yang beliau dapatkan dari berteduh di rumah itu akan dianggap sebagai riba karena beliau mendapat keuntungan dari piutang yang beliau punya atau atas hutang yang orang ini punya kepada beliau, nanti itu dianggapnya riba. Dan itu tuh menurut gue sendiri, nah, kisah ini tuh bisa banget menjadi sebuah teladan buat kita untuk juga untuk berhati-hati nih dalam keseharian kita. Walaupun tidak hanya berbentuk tambahan nominal yang kita dapat, tapi manfaat yang lain pun selain yang jelas-jelas tambahan uang yang jelas-jelas pasti riba, tapi sesuatu yang tidak terlihat kayak manfaat atau keuntungan lain itu juga bisa berpotensi mendatangkan riba gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa teladani dari kisah ini adalah dalam keseharian kita, gue yakin banyak nih misalkan kalau kita ngasih pinjam uang ke temen kosan kita misalkan, terus kita minta, udah kan gue udah ngasih pinjam nih uang, anterin gue dah misalkan ke depan, anterin pakai motor misalkan buat cari makan dan sebagainya. Nah, itu juga kalau menurut kaidah ini itu juga khawatirnya manfaat yang kita dapat nih, apalagi itu jelas-jelas ngasih syarat kan, ibaratnya karena gue udah ini maka gue ini, itu kan udah jelas kita mendapatkan keuntungan karena kita ngutangin gitu. Orang itu punya hutang ke kita, akhirnya kita dapat manfaat dari situ. Atau misalkan gue yang punya hutang deh, misalkan gue yang punya hutang sekarang, pas gue balik misalkan gue bawa makanan atau bawa oleh-oleh gitu ya, walaupun niat gue baik nih, misalkan kasih nih karena dia udah ngasih hutang ke gue lah, udah bantuin gue dulu gitu, walaupun belum lunas nih, terus gue ngasih. Nah, makanan yang gue kasih pun juga itu khawatirnya bisa menjadikan manfaat atau keuntungan buat orang yang ngasih hutang ke gue, sehingga itu juga bisa jadi riba. Walaupun itu mungkin bukan beban buat gue sebagai orang yang punya hutang, tapi ketika ada manfaat itu yang didapat sama orang yang minjemin duit sama kita, itu juga bisa jadi bisa dikatakan ada manfaatnya, ada keuntungannya gitu. Dan itu juga kalau bisa dihindari. Makanya karena Abu Hanifah ini juga termasuk ulama yang sangat hati-hati, beliau bahkan dalam hal seperti itu pun juga berhati-hati. Dan gue rasa dalam keseharian kita gak ada salahnya kita untuk bisa menghindari dan meneladani kehati-hatian prinsip beliau, karena kita nggak pernah tahu ya niat orang kayak gimana atau dan sebagainya. Lebih baik kita ikuti aja gitu.
Nah, riba dain ini juga itu tuh kebagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu riba qard atau riba pinjaman atau piutang. Itu secara istilahnya adalah suatu manfaat atau besaran tertentu yang disyaratin ke orang yang berhutang. Ya contohnya mungkin yang tadi, pinjam uang 100.000 terus disyaratin harus ngembaliinnya lebih dari 100.000, misalnya jadi 120. Itu udah jelas, berarti itu termasuk riba. Dan ingat juga tadi bahwa keuntungan ini tuh mungkin gak cuman dari tambahan nominalnya, tapi mungkin bisa juga entah itu jasa atau hal yang sesuai tadi kaidah yang tadi, ada keuntungan yang mungkin bukan nominal tapi tetap kita dapat gitu. Dari beberapa bacaan yang gue baca, para ulama juga sepakat nih bahwa jika misalkan ada orang yang memberikan hutang, mensyaratkan kepada orang yang berhutang agar memberikan tambahan, bahkan dalam bentuk hadiah misalkan, nggak harus selalu nominal uang, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba. Jadi hadiahnya itu termasuk riba. Tapi gimana kalau misalkan emang gue biasanya suka ngasih gitu, kayak misalkan setiap gue balik dari Garut, gue datang ke kosan, misalnya gue bawa oleh-oleh dari Garut nih, kasih ke anak-anak, dan mungkin anak-anak itu ada yang ngutangin gue misalkan. Nah sebenarnya menurut beberapa ulama, kalau memang masih kebiasaan atau jadi sebelum ada hutang, sesudah atau sebelum ada hutang pun gue tetap suka ngasih, itu masih aman lah. Tapi kalau misalkan karena ada hutangnya ini, gue jadi kemudian baik ngasih ke orang yang ngutangin gue, nah itu khawatirnya itu jadi riba gitu. Jadi emang nggak semua manfaat atau hadiah itu bisa dianggap sebagai riba gitu. Tergantung juga sih konteksnya kayak gimana. Tapi kalau memang intinya tuh kalau misalkan memang gara-gara hutang ini atau gara-gara piutang ini, misalkan gue jadi baik ke orang itu, gue ngasih keuntungan ke orang itu, berarti itu riba. Atau misalkan sebaliknya, kalau gue yang ngutangin, ketika gue dapat sesuatu dari dia yang sebelumnya belum pernah gue dapat ketika nggak ada utang piutang antara kita, nah itu juga khawatirnya termasuknya riba. Jadi ya itu contoh sehari-harinya lah. Ternyata ya kita harus lebih berhati-hati gitu, sama-sama mengingatkan kayak gitu. Nah kan lumayan menarik kan sebenarnya. Ya mungkin bisa gue bahas atau kita bahas di konten yang lainnya kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan. Mudah-mudahan sih banyak pertanyaan, jadi bisa lebih banyak hal yang bisa kita gali lagi. Nah yang kedua itu ada namanya riba jahiliyah. Kalau tadi riba qard, sekarang riba jahiliyah. Nah kalau riba jahiliyah itu jatuhnya sebenarnya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si penerima tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Jadi ya tadi kayak misalkan kalau jatuh temponya tanggal 10, ketika misalkan tanggal 10 ternyata gue nggak bisa bayar, terus sama orang yang minjemin duit ke gue bilang kalau bayarnya minggu depan atau bulan depan harus ditambah. Nah itu jelas ribanya dari situ gitu, dari ada tambahannya. Jadi seolah-olah kayak denda gitu. Nah terkait dengan denda sendiri, kan kalau misalkan mungkin ada yang bilang kok di bank syariah kalau misalkan telat tetap ada denda, misalkan ada harus dibayarin lagi. Nah itu sebenarnya ada hal lain, itu namanya takzir. Takzir itu semacam hukuman atau sanksi kepada nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran. Nah, itu ada di Fatwa MUI nomor 17 DSN MUI 9 tahun 2000. Nah mungkin itu bisa dibahas di konten yang lainnya, karena itu juga ada pro dan kontranya terkait dengan takzir ini. Oke, kita lanjut.